Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas latihan soal untuk mata pelajaran biologi dengan bab mutasi. Nah, untuk soal nomor 1, bisa dilihat ada perubahan mutasi yang terjadi pada potongan DNA yang ada pada gambar. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, mutasi itu perubahan materi genetik. Mutasi yang terjadi pada gambar itu bisa kita lihat sebelumnya AGT, STT, lalu menjadi pada DNA mutannya TSA, GAA. Nah, di sini kita simpulkan, kita ketahui bahwa peristiwa mutasi yang terjadi yaitu transversi, di mana pergantian basa nitrogen dengan basa nitrogen yang tidak sejenis. Kenapa? Karena perlu diingat lagi, yaitu purin. Di sini purin ada A dan G. Lalu purimidin ada T dan S. Sebelum dan sesudahnya itu terjadi perubahan basa nitrogen selain yang tidak sejenis, kayak A berubah menjadi T, purin berubah menjadi purimidin, G berubah jadi S, T menjadi A, S menjadi G, T menjadi A, T menjadi A. Jadi dapat disimpulkan bahwa peristiwa mutasi yang ada pada gambar yaitu mutasi transversi. Jawabannya adalah E. Nah, perlu diingat lagi yaitu untuk transisi pergantian basa nitrogen dengan basa nitrogen yang sejenis. Jadi purin dengan purin, purimidin dengan purimidin. Lalu inversi penyisipan patahan kromosom dengan urutan terbalik. Kalau translokasi itu pindahnya bagian dari suatu kromosom akibat patah ke kromosom lain yang bukan homolognya. Lalu kalau inversi itu penambahan basa nitrogen yang bisa terjadi pada awal, tengah maupun bagian akhir suatu kromosom. Selanjutnya untuk soal nomor 2, sama seperti soal nomor 1, yaitu ada pola mutasi gen DNA normal menjadi DNA mutan. Di sini kita lihat perubahan mutasinya yaitu sebelumnya ATG, CTG, dan GT, dan sesudahnya yaitu ATG, CTT, GGG, dan T. Ditanya macam mutasi gen tersebut adalah, jadi kita lihat polanya bahwa di sini terjadi penambahan dari kromosom. Bisa dilihat di bagian nomor 5 dan 7 pada DNA mutan terjadi duplikasi. Nah, jadi dapat diketahui bahwa peristiwa mutasi yang ada pada gambar di samping yaitu duplikasi, yaitu peristiwa penggandaan gen yang terdapat dalam kromosom. Nah, diingat kuncinya adalah pada DNA mutan basa nitrogen nomor 5 dan 7, yaitu dia diulang 2 kali, TT dan GG. Dan ini berarti adalah peristiwa duplikasi. Jawabannya yaitu E. Duplikasi. Nah, perlu diingat bahwa untuk delesi itu pengurangan atau hilangnya gen-gen tertentu pada kromosom. Insersi penambahan basa nitrogen yang bisa terjadi pada awal, tengah, maupun bagian akhir suatu kromosom. Kalau translokasi tadi sudah dijelaskan, yaitu pindahnya bagian suatu kromosom ke kromosom lain tapi yang non-homolog. Nah, kalau katenasi itu peristiwa beberapa kromosom itu membentuk seperti lingkaran, dan katenasi ini
terjadi didahului dengan peristiwa translokasi. Jadi translokasi dulu baru katenasi. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, sebenarnya sama, mirip-mirip soalnya. Jadi ada perbandingan dua gen normal dan gen mutan atau gen yang sudah termutasi. Di sini sudah diberitahu bahwa perubahan terjadi pada bagian yang GAG dan GTG. Ditanya jenis mutasi tersebut adalah, nah kita bahas dulu di sini untuk adisi yaitu penambahan basa nitrogen. Jadi terjadi penambahan satu basa nitrogen antara G dan T di sini nih. Yang semula CTG, AGT-CAT menjadi CTG, TGA, TCA dan penambahan satu nitrogen T. Nah, bisa dilihat bahwa peristiwa yang ditanya ini yang disoal bukan termasuk adisi karena bukan termasuk penambahan. Yang kedua inversi. Nah, inversi ini perubahan urutan gen untuk suatu kromosom. Jadi kromosom itu bisa dilihat patah di bagian B dan di bagian D. Lalu setelahnya terjadi pembalikan. Di mana sebelumnya B itu pindah ke kanan, C itu tetap, dan D pindah ke kiri. Jadi terjadi pembalikan pada kromosomnya. Nah, bisa dilihat juga untuk yang soal ini bukan inversi karena tidak menunjukkan perubahan inversi. Yang kedua duplikasi. Yang duplikasi ini sama seperti yang sebelumnya soal nomor 2, dia itu penggadaan gen. Jadi dapat dilihat ketika terjadi patahan di kromosom B dan C, maka B dan C ini terjadi penggandaan atau duplikasi. Nah, untuk duplikasi ini, penggandaan gen, dia itu kromosom mendapatkan gen dari kromosom lain yang homolog. Jadi sama. Selanjutnya itu translokasi. Sudah dijelaskan sebelumnya, kalau untuk translokasi sama penambahan gen, cuma dia dari kromosom yang non homolog. Bisa dilihat pada contoh di sini ketika ada 2 kromosom, dia terjadi patahan di bagian pertama di bagian AB dan yang kedua di MNOP. Nah, ketika terjadi translokasi, mereka bertukar di antara kedua kromosom itu. Itu namanya peristiwa translokasi. Bisa dilihat juga di soal, berarti di sini bukan peristiwa translokasi karena tidak menunjukkan tanda translokasi. Nah, selanjutnya yaitu substitusi. Nah, substitusi ini pertukaran basa. Jadi pertukaran basa yang satu sejenis. Bisa dilihat pada contoh, tadinya CTG AGT, perubahan terjadi pada AGT, lalu berubah jadi GGT. Terjadi perubahan antara basa nitrogen A ke basa nitrogen G. Nah, bisa dipastikan bahwa pada soal nomor 3 itu terjadi perubahan substitusi karena di sini perubahan yang A ke nilai T. Yang tadi substitusi belum tentu sejenis ya. Pokoknya terjadi substitusi pertukaran basa. Pertukaran basa nitrogen. Nah, bisa dilihat jawabannya adalah E. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu perhatikan gambar skema mutasi berikut. Nah, berdasarkan gambar, mutasi yang terjadi adalah, jadi pada skema ini terdapat 2 buah kromosom non-homolog, yaitu terjadi bisa dilihat dari kromosom normal ke kromosom mutan, terjadi patahan di U, lalu kromosom U berpindah ke kromosom yang satunya. Nah, jadi yang tadinya PQRSTU
KLMN menjadi PQRST KLMNU. Nah, peristiwa ini dinamakan peristiwa mutasi translokasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk nomor 4 ini jawabannya adalah B. Lanjut untuk nomor 5. Untuk nomor 5 ini ada sebuah gambar. Perhatikan karyotipe kromosom mutan pada manusia berikut ini. Kelainan seperti pada gambar karyotipe tersebut adalah, nah, bisa dilihat nih di gambar ini yang perbedaan adalah pada kromosom nomor 21. Nih, kromosom nomor 21. Di mana kalau terjadi kelainan pada kromosom nomor 21 itu adalah sindrom Down. Jadi dipastikan untuk nomor 5 ini jawabannya adalah sindrom Down A. Nah, untuk sindrom Turner sendiri yaitu 2n-1 di mana seorang wanita kehilangan satu kromosom X. Untuk sindrom Klinefelter sendiri yaitu laki-laki kelebihan satu kromosom, yaitu berarti menjadi XXE. Untuk sindrom Edward itu peristiwa trisomi di mana kelainan terjadi pada kromosom nomor 16 atau 17 atau 18. Nah, terakhir sindrom fatal yaitu kejadian trisomik juga, tapi terjadi kelainan pada kromosom nomor 13 atau 14 atau 15. Selanjutnya untuk nomor 6, perhatikan skema meiosis berikut ini. Gamet X adalah sel telur. Jika dibuahi oleh spermatozoa normal, maka akan menghasilkan individu yang mengalami, nah bisa dilihat di gamet X ini dia kelebihan satu kromosom, sedangkan yang pasangannya kekurangan satu kromosom. Jika dibuahi lagi oleh spermatozoa normal, maka yang terjadi adalah kelebihan satu kromosom, berarti jawabannya itu trisomi 2n+1. Nah, untuk yang tetrasomi 2n+2 yaitu kejadian ketika kelebihan 2 buah kromosom. Kalau monosomi kekurangan satu kromosom 2n-1. Nulisomi kehilangan 2 pasang kromosom homolog. Nulisomi homolog. Kalau monosomi ganda itu kehilangan 2 pasang kromosom tapi yang non homolog. 2n-1-1. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada 5 nomor pernyataan. Pernyataan yang merupakan sifat mutasi yang benar adalah, kalau kita lihat nomor 1, pertama, jarang terjadi pada peristiwa biasa dari replikasi DNA. Ya, benar. Sifat mutasi yaitu jarang terjadi pada replikasi DNA, peristiwa biasa. Lalu yang nomor 2, tidak dapat diprediksi terjadinya pada suatu gen. Yang nomor 2 juga benar. Ketika sifat mutasi itu tidak selalu dapat diprediksi, bisa terjadi secara random. Lalu nomor 3, munculnya selalu menguntungkan. Tidak. Sifat mutasi ini terkadang juga menguntungkan, tetapi ada kalanya juga tidak menguntungkan. Nomor 4, selalu dapat diperbaiki. Yang ini juga tidak, karena kadang sifat mutasi juga tidak dapat diperbaiki. Lajunya kecil, ya, lajunya kecil merupakan sifat mutasi. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pernyataan yang merupakan sifat mutasi yang benar adalah C. Selanjutnya
Yang terakhir, ada kromosom haploid ABCD. Jadi setelah terjadi peristiwa mutasi, susunannya menjadi AA, BB, CCC, DD. Berdasarkan informasi itu, perubahan tersebut tergolong. Nah, kita lihat dulu di sini ada kromosom haploid, yaitu ABCD. Nah, ketika haploid menjadi diploid, maka seharusnya terjadi AA, saya hapus saja yang ini. Akan terjadi AA, BB, CC, dan DD. Kalau kita lihat di sini terdapat satu kelebihan kromosom C. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perubahan tersebut tergolong trisomi, yaitu di mana 2N plus 1 kelebihan satu kromosom. Kalau disomi itu 2N, nulisomi itu 2N-2, tetrasomi itu 2N plus 2, dan monosomi itu 2N-1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.